Sekarang perkembangannya anak yang kedua ini seperti apa? Alhamdulillah setelah mengikuti beberapa instruksi dari dokter tumbuh kembang, sempat juga ketemu sama dokter tumbuh kembang Surabaya. Saya lebih cocok sama beliau, jadi saya lebih ngikutin ke beliau. Jadi disuruh untuk terapi bicara. Alhamdulillah di Lumajang sudah ada dan tetangga sendiri. Oh Ada iya. memang khusus untuk menangani spidol waktu itu. Oke. Ya awalnya memang anak spidol kan kurang fokus ya, jadi dia yang kemana-mana gitu, terus nggak bisa diajak ngobrol tatap mata bareng, ini nggak bisa, dia itu langsung lari-larian atau apa gitu. Setelah ikut di sana kurang lebih 6 sampai 8 bulan, itu sudah mulai kelihatan perkembangannya. Jadi ngomong sudah mulai mau tatap mata, gini mau, iya. sudah mulai ada 1-2 kata, sudah mulai meskipun masih belum bisa digabung ya. Jadi 2 kata itu masih kesusahan waktu itu. Tapi sudah mulai ada kata yang terbentuk. Padahal sebelumnya itu cuma kayak orang babbling gitu loh, abu-abu gitu. Iya. Ada suara cuma belum terbentuk kata, jadi cuma jadi kayak orang babbling gitu aja. Jadi bukan membentuk kata, misal mama, papa, belum bisa waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah ikut terapi bicara, ya sempat diajarin sedikit sih gimana cara-caranya. Jadi kayak ada pijat okupasinya, terus juga cara untuk fokusnya, cara melatih fokusnya sempat diajarin. Jadi biar pembelajarannya itu sama dari di tempat terapi dan juga di rumah. Oh gitu. Jadi ibunya juga ikut belajar Melanjutkan, ya. iya akhirnya belajar lagi. Jadi bukan perkara kita punya anak 2, anak 3, anak 10, terus kita bisa menggampangkan pembelajaran anak-anak. Enggak, ternyata saya setelah dari sini saya belajar, ternyata ibu itu memang harus belajar setiap hari. Anak pertama itu tidak bisa disamakan dengan anak yang kedua. Benar. Begitupun juga anak yang selanjutnya. Iya, jadi mungkin karena saya merasa sombong ya waktu itu ya. Alah, anak yang kedua paling-palingan juga sama dengan anak yang pertama. Jadi semua cara yang saya pakai di anak kedua itu sama persis apa yang saya pakai di anak yang pertama. Ternyata itu nggak bisa disamakan karena setiap anak pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, pasti punya gayanya sendiri, kita nggak bisa menyamakannya. Masya Allah, semuanya punya cerita ya dari anak yang pertama, kehamilan yang kedua, terus anak yang kedua. Kalau anak yang ketiga? Alhamdulillah, setelah saya belajar banyak banget dari sebelum-sebelumnya, anak yang ketiga ini mungkin karena saya sudah berdamai dengan diri sendiri, terus saya sudah mencoba memaafkan diri sendiri karena kemarin kan saya sempat marah dengan diri sendiri ya. Jadi saya menjalani kehamilan yang terakhir ini, kehamilan yang ketiga kemarin, semoga jadi yang terakhir ya. Ya nggak apa-apa, nambah lagi loh Mbak. Jadi saya benar-benar sangat menikmati dari kehamilannya, melahirkannya, meskipun akhirnya sesar ya. Karena kan yang kedua udah sesar ya. Karena jaraknya terlalu dekat, itu akhirnya dokter kandungan memutuskan untuk lebih baik disesar saja. Karena perut saya waktu itu besar sekali dan berat badan saya tuh yang naik drastis. Jadi kalau untuk normal kayaknya susah. Jadi akhirnya ya udahlah kita ngikutin prosedur ya. Alhamdulillah penyembuhannya lebih cepat karena balik lagi psikologi saya waktu itu benar-benar bagus banget. Jadi saya benar-benar belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Terus bagaimana saya mengontrol emosi saya. Alhamdulillah perkembangannya lebih cepat untuk anak yang ketiga. Jadi usia 1 tahun sudah bisa berjalan, 1,5 tahun sudah bisa ngomong. Lebih cerewet kayaknya ya. Alhamdulillah. Mungkin karena dari dulu saya pengen anak cewek ya. Iya. Jadi setelah kehamilan yang keempat ini, anak yang ketiga ini, alhamdulillah dapetnya cewek. Jadi saya lebih enjoy, lebih senang, lebih menikmati kehamilan saya, terus juga lebih menikmati bermain dengan anak saya. Jadi ternyata balik lagi itu sangat berpengaruh ke psikologis anak yang sekarang. Oh, jadi yang
ketiga ini kayak merasa lebih happy karena dia memang diterima gitu ya. Bener. Beda dengan anak yang kedua yang memang masih masa-masanya kayak nggak suka dengan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, nggak suka dengan keadaan, malah kan menyalahkan sempat gitu ya. Bener, Berarti kayak ngerasa berdosa dengan anak yang kedua ya. Nah, saya bolak-balik kalau misalnya doa yang paling saya panjangkan doanya itu doa anak yang kedua. Soalnya saya benar-benar merasa bersalah sekali dan saya benar-benar merasa kayak apa ya, bukan bersalah lagi, apa ya, saya sampai susah menyebutnya karena saya ngerasa berdosa mungkin dengan anak yang dua karena sempat mengabaikan, sempat membuat anak saya itu jadi seperti ini. Dan alhamdulillah karena banyak sekali perkembangan yang saya rasakan sekarang, jadi dia sekarang sudah mulai bukan belum bicara, belum sudah mulai banyak kata-kata. Jadi masih satu kata, ngomongnya itu masih satu kata. Kalau digabung dua kata itu masih kesusahan. Jadi kalau ngomong itu misal mama mau makan gitu, nggak bisa. Kalau digabung masih belum mungkin bulan depan lah, bismillah. Semoga semakin banyak perkembangannya nanti. Berarti kalau yang anak yang kedua karena cewek kayak berasa punya temen ya di rumah. Iya. Bisa kerudungan bareng, kembar, baju kembar gitu. Iya. Nah ini juga saya sebagai orang tua juga mencoba untuk tetap berperilaku sama ke anak-anak. Jadi adil ke anak-anak, meskipun yang anak pertama punya kelebihan A, anak yang kedua punya kelebihan B, dan anak yang ketiga punya kelebihan C, mungkin yang nggak sama dengan kekurangannya masing-masing. Kita tetap harus adil memperlakukan mereka. Tapi sebagai seorang ibu ya, kadang itu memang ada hati yang lebih dari salah satu ke mereka. Iya. Itu mungkin ya, nggak tahu. Soalnya saya merasa seperti ini, nggak tahu kalau yang lain. Tapi gimana caranya saya tetap mencoba untuk memberikan mereka perilaku yang sama, yang adil ke mereka. Masya Allah. Apalagi kalau misalkan bisa diganti waktu-waktu yang dulu merasa bersalah buat anak yang kedua, sekarang bisa diganti sekarang gitu ya. Pengennya Masya Allah. Tapi sekarang untuk ketiga anaknya Mbak Ismi semuanya deket ya sama Mbak Ismi, dengan ayahnya juga sama abinya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak lebih sering main di rumah sih, karena yaitu kita selalu memberikan waktu anak-anak untuk main di rumah bersama. Jadi ada waktu habis maghrib itu biasanya. Habis maghrib itu kita ada waktu untuk cerita. Jadi cerita gimana tadi di sekolah gitu. Jadi kita duduk berlima gitu. Jadi kayak semacam orasi gitu ya. Jadi anak pertama cerita, oh tadi di sekolah gini. Anak kedua cerita dengan bahasanya gini gitu ya. Dan lihat anak yang ketiga yang suka nyanyi yang gini. Jadi kita memang menyisihkan waktu untuk bermain, sharing gitu setiap malam, setiap hari. Masya Allah. Jadi itu kayak pengennya semuanya deket dengan orang tuanya gitu. Setelah yang kemarin anak pertama sempat ditinggal bekerja, anak yang kedua sempat merasakan baby blues kayak gitu. Nah yang anak ketiga kayaknya lebih aman ya. Aman. Soalnya udah belajar dari yang pertama, kedua, ketiga, yang kehamilan keduanya itu juga. Jadi banyak ceritanya ternyata ya Mbak Ismi. Alhamdulillah. Semakin kita banyak cerita, semakin kita tahu apa yang kita lakukan lagi ke depan. Jadi benar-benar buat pengalaman sekali. Jadi bukan karena anak pertama gampang, anak kedua gampang, belum tentu anak ketiga juga gampang juga. Jadi kita tetap harus terus belajar. Itu dia, Masya Allah. Nah ada pesan gak nih untuk sahabat Aliyah yang menonton tayangan ini, karena cerita-ceritanya Mbak Ismi ini kan udah mulai dari meninggalkan karirnya, fokus di anak-anak. Ternyata perjalanannya juga ya saya bilang nggak mudah ya,
banyak cobaan dan harus belajar sampai sekarang juga gimana caranya mendekatkan diri ke anak-anak seperti itu. Ada pesan nggak? Pesan saya lebih ke untuk teman-teman atau mungkin untuk calon ibu yang sudah memutuskan untuk mempunyai anak, untuk hamil, disiapkan dulu kondisi mentalnya. Jadi bukan perkara nurutin omongan orang ya, kok belum hamil, kok ini, no, jangan. Persiapkan dulu mental calon ibu ini, persiapkan dulu, jangan sampai apa yang terjadi pada saat hamil itu ngefek ke perkembangan anaknya nanti. Jadi atur dulu emosi, terus juga persiapkan dulu dengan pasangan, misalnya ada sesuatu permasalahan itu dirundingkan bersama. Jangan sampai itu nanti menyesal di kemudian hari seperti yang saya alami saat ini. Oke. Terima kasih banyak sharingnya. Sama-sama. Bermanfaat sekali. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol yang lainnya ya. Boleh. Karena kayaknya banyak banget deh ilmunya yang mau aku serap ini di sini. Boleh. Oke, terima kasih. Sama-sama.